صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Cek, 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 cek. Sakit speaker soal tenggorokan kalau nggak enak. Tarik. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi air musta'mal yaitu air sedikit artinya satu air yang telah dipergunakan untuk mengangkat hadas seperti berwudu baik muka ataupun tangan restan atau bekas jejatuhan dari basuhan pertama kedua air yang telah dipergunakan di dalam menghilangkan najis seperti air kencing setelah berdaham 3 kali lalu kita basuh kemaluan kita maka jejatuhan airnya itu dinamakan musta'mal. Ingat bukan air kencingnya tapi lubang kemaluan kita setelah bersih atau kering dari air kencing. Apabila air musta'mal dimaksud dikumpulkan kembali hingga mencapai 2 kullah atau kurang lebih 216 liter maka air tersebut dihukumkan sebagai air yang suci mensucikan kembali artinya sah digunakan lagi untuk berwudu dan lain sebagainya. Air bernajis yaitu satu air yang jumlahnya kurang dari 2 kullah yang terkena atau kejatuhan najis padanya sekalipun tidak berubah artinya air tersebut tidak sah dipergunakan untuk berwudu dan menghilangkan najis sedangkan air banyak yakni air yang jumlah ukurannya kurang lebih 216 liter apalagi
lagi lebih tidak menjadi bernajis karena kejatuhan najis di dalamnya, kecuali apabila terjadi perubahan pada air tersebut. Perubahan dimaksud seperti A. Berubah baunya, B. Berubah rasanya, dan C. Berubah warnanya tersebab najis yang jatuh ke dalam air tersebut. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Mu'allif hafizahullah wa adana an-naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pada masalah air musta'mal. Pada masalah air, ada air yang disebut dengan air musta'mal. Kemarin yang pertama pembagiannya adalah air suci yang mensucikan, atau disebut dengan air mutlak atau air tahur. Nah, sekarang yang kedua air musta'mal. Air musta'mal, kalau speakernya begini sakit, ketarik jadi batuk jadi. Air musta'mal yaitu air sedikit. Air musta'mal yaitu air sedikit. Artinya satu, air yang telah dipergunakan, dinaikin suara gede kalau orang pengajian gedein nggak apa-apa, gedein maksimalin, jadi nggak capek suara. Air musta'mal yaitu air sedikit. Artinya satu, air yang telah dipergunakan untuk mengangkat hadas seperti berwudu, baik muka ataupun tangan. Jadi kalau air yang kita punya seember, kemudian ini air kurang dari 2 kullah, ini air ukurannya nggak mencapai 216 liter, itu ukuran daripada 2 kullah. Jadi kalau seandainya ada air seember atau 1 bak yang kita punya, kemudian ini air ukurannya kurang dari 216 liter, kita wudu. Pas kita wudu, basuh muka kita, air dari muka kita yang tadi dipakai buat apa tadi? Buat wudu, itu jatuh di ember atau di bak mandi, yang bak mandi ember itu ukurannya kurang daripada 2 kullah. Maka itu air hukumnya sudah berubah namanya menjadi air musta'mal, begitu ya? Kan tadi air hukumnya suci mensucikan tuh. Sebelum kejatuhan air yang di muka kita bekas wudu jatuh ke ember yang kita punya, kita pakai pertama kali ini, masih ini air hukumnya apa? Suci mensucikan. Kita wudu, kita ambil, pas kita basuh muka kita, air dari muka kita jatuh ke ember itu. Ember itu ukurannya kurang daripada 2 kullah. Atau bak mandi yang kita punya ukurannya kurang daripada 2 kullah. Maka itu air yang kejatuhan dari wajah kita yang kita tadi pakai basuh buat wudu, air itu sudah berubah namanya menjadi apa tadi? Musta'mal. Nggak boleh lagi dipakai buat cebok, nggak boleh dipakai buat apa lagi? Buat wudu, nggak boleh dipakai buat mandi hadas. Karena ini air sudah berubah namanya menjadi air apa? Musta'mal. Jelas ya? Jadi ada air suci mensucikan, atau disebut dengan air mutlak atau air tahur. Yang kedua adalah air musta'mal. Ingetin, air musta'mal airnya sedikit. Jadi airnya sedikit. Lain halnya kalau airnya banyak. Kita punya ember bak mandi, ukurannya volumenya mencapai 216 liter. Itu gede. Kalau sampai ukurannya demikian, kita wudu, kita mandi hadas, kemudian nyiprat jatuh di ember yang kita punya, bak mandi yang kita punya. Sementara ini ember bak mandi ukurannya tadi mencapai berapa tadi? 2 kullah atau kurang lebih berapa?
216 liter. Maka ini air tetap hukumnya sebagai air apa? Suci, mensucikan, atau air apa? Air mutlak atau air tahur. Ingetin tuh ukurannya, lihat. Kalau ukurannya kurang dari 216 liter, kejatuhan air wudhu kita, kejatuhan air mandi hadas kita, maka ini air hukumnya sudah berubah menjadi air apa tadi? Mustamal. Tapi kalau yang air yang kita punya banyak, 20 atau lebih, satu baknya gede, ukurannya mencapai tadi berapa? 216 liter. Maka ini air, kejatuhan air wudhu kita, kejatuhan air mandi hadas kita, tetap hukumnya sebagai air apa itu? Air suci, mensucikan, atau air mutlak, atau air tahur. Jelas ya? Yang kedua, air yang telah dipergunakan di dalam menghilangkan najis, seperti air kencing setelah berdaham 3 kali, lalu kita basuh kemaluan kita, maka jejatuhan airnya itu dinamakan mustakmal. Ingat, bukan air kencingnya, tapi lubang kemaluan kita setelah bersih atau kering dari air kencing. Kita kencing, kemudian kita cebok, kan demikian tuh. Udah cebok, kan bersih tuh. Nah, bersih kering, kan ada air jejatuhannya tuh. Maka air jatuh dari kemaluan kita setelah kita sudah cebok, sudah bersih, maka itu air hukumnya air apa itu? Mustakmal tuh. Bukan air apanya? Kencingnya, bukan. Air kencingnya hukumnya dia apa? Kemarin najis tuh, lain. Jadi bukan air kencingnya, tapi air yang sudah tadi kita cebok kemudian netes jatuh, itu air disebut dengan air apa tuh? Mustakmal. Jelas ya? Jadi beda dengan air kencing. Kalau air kencing hukumnya tadi apa? Najis. Sementara air yang kita cebok, kita kencing, kita cebok, kemudian kan ada air yang netes tuh. Air yang netes disebut dengan air apa tadi? Mustakmal. Jelas ya? Apabila air mustakmal dimaksud dikumpulkan kembali hingga mencapai 2 kulah atau 216 liter, maka air tersebut dihukumkan sebagai air yang suci, mensucikan kembali, artinya sah digunakan lagi untuk berwudu dan lain sebagainya. Ini mustakmal semua ini. Ember 1, ember 2, ember 3, ember 4, semua mustakmal. Pas kita gabung, kita kumpulin, kita punya bak mandi gede, ukurannya mencapai 2 kula atau lebih. Pas kita gabung di bak mandi kita, air yang tadi 5 ember ternyata mencapai 216, maka ini air hukumnya kembali menjadi apa tadi? Suci, mensucikan, menjadi air mutlak, menjadi air tahur. Boleh nggak dipakai buat cebok? Boleh. Kenapa demikian? Karena ini air ukurannya sudah mencapai tadi berapa? 2 kulah, yaitu kurang lebih tadi berapa? 216 liter. Jelas ya? Jadi air mustakmal kalau satu doang tetap mustakmal, nggak boleh dipakai buat cebok, buat wudu, buat mandi hadas, nggak boleh. Tapi kalau air mustakmalnya banyak, ada 4-5 ember, kita punya bak mandi gede di rumah tuh, mencapai 2 kula atau lebih, tuangin semua, kumpul-kumpul seluruhnya mencapai 2 kula atau lebih, maka ini air yang mustakmal digabung mencapai 2 kula, berubah namanya menjadi air apa tadi? Suci, mensucikan, atau air mutlak, atau air tahur. Jelas ya? Nah, ini ukuran daripada air yang bak mandinya 2 kula ini. Panjang, lebar, tinggi. Lihat gambar tuh. Volume panjang dikali lebar dikali tinggi, 60 cm dikali 60 cm dikali 60 cm sama dengan 216.000 cm kubik ya. Jadi 60 panjang, 60 lebar, 60 tinggi. Kalau bak mandi kita mencapai panjang, lebar, tinggi ukurannya 60, 60, 60, itu seluruhnya sama dengan hasilnya 216.000 cm kubik.
1 liter sama dengan 1000 cm kubik. Berarti ukuran 20 adalah 216 liter. Ingetin tuh. Jadi angka 216 liter adalah perkalian dari 60 cm dikali 60 cm dikali sama dengan hasilnya 216.000 cm kubik. 1 liter sama dengan 1000 cm kubik dibagi, maka hasilnya adalah 216 liter. Itu ukuran air yang bak mandinya mencapai berapa? 2 kula. Jelas ya? Jadi air musta'mal gabung seluruhnya ukurannya mencapai 216 liter. Maka ini air sudah berubah lagi, yang tadinya musta'mal jadi air apa itu? Suci, mensucikan. Jelas ya? Kemudian yang C. Nah, kemarin ada keterangan sunnah kita kalau kencing atau kita buang air besar, sunnah kita nongkrong. Nah, nongkrong diatur di agama tuh, kalau sembarangan tuh ya, nongkrongnya diatur. Caranya bagaimana cara nongkrongnya itu? Yaitu al-i'timadu ala rijlihil yusra wa takunul yumna mansubatan. Bersandar di atas kaki yang sebelah kiri dan kaki yang sebelah kanan ditegak luruskan. Begini nih. Begini nih. Begini nih. Sudah begini nih. Ini ya. Nih begini tuh. Nah, tuh begini ya. Jadi yang kanan diapain nih? Yang kanan lurusin tuh begini tuh. Yang kiri diapain nih? Sandarin tuh begini tuh. Tuh, ini sunnah, cara sunnah kita kalau lagi buang apa? Air kecil atau air besar. Jangan begini, jangan salah tuh. Begini melari gitu. Begini tuh, tapi jangan begini lagi. Gini ya tuh ya. Jadi kaki yang kanan kita apain nih? Tegak lurusin, diriin tuh gitu. Kemudian yang kiri nyandar kita ke kiri tuh. Seperti ini sunnahnya tuh. Jadi yang kanan seperti ini, yang kiri seperti ini tuh. Ya, begini jelas ya. Jadi ini cara apa ini? Cara waktu kita nongkrong untuk buang air kecil atau buang air besar tuh. Seperti ini ya. Jadi yang kanan diriin, tegakin, yang kiri diapain nih? Disandarin terhadap badan kita itu. Demikian. Jadi jangan salah ya dirinya ya, jangan salah jawabnya ya, seperti itu ya. Jadi yang kanan diriin, kemudian yang kiri jadiin sandaran buat kita punya badan. Kemudian C air bernajis. Jadi air yang suci mensucikan pertama. Yang kedua ada air disebut dengan air tadi apa? Musta'mal. Yang ketiga dalam hukum agama ada yang disebut dengan air bernajis. Air bernajis yaitu satu, air yang jumlahnya kurang dari 2 kullah yang terkena atau kejatuhan najis padanya sekalipun tidak berubah. Kita punya air di bak mandi kurang dari 2 kullah, kemudian kita kencing, nyiprat kencingnya sampai masuk di ember yang tadi tidak mencapai 2 kullah, maka ini air sekalipun tidak berubah warnanya, rasanya, baunya, dihukumkan sebagai air bernajis atau disebut dengan air mutanajis ya. Jadi boleh kita bilang air bernajis atau air mutanajis. Jadi beda antara najis dengan antara apa? Mutanajis. Kalau najis materinya tuh kencing najis, kemudian tinja najis. Sementara kain yang kita punya suci, kena kencing maka menjadi kain yang apa tadi hukumnya? Mutanajis tuh. Kita punya air 1 ember suci, mensucikan, kena kencing, maka ini air hukumnya berubah menjadi air apa? Mutanajis tuh. Jadi ada air bernajis yang disebut dengan air mutanajis. Jelas ya? Jadi bak mandi ember yang kita punya kurang dari 2 kullah, kejatuhan kencing, maka sekalipun nggak berubah, kita lihat warnanya masih warna air biasa, warnanya, rasanya, baunya, sekalipun nggak berubah, karena ini air ada wadahnya kurang dari 2 kullah, maka ini air berubah namanya menjadi air apa? Bernajis atau tadi namanya air apa? Mutanajis. Jelas ya?
Artinya air tersebut tidak sah dipergunakan untuk berwudu dan menghilangkan najis. Nggak boleh dipakai buat cebok, nggak boleh dipakai buat wudu, nggak boleh dipakai buat mandi hadas. Kenapa demikian? Ini air hukumnya sudah berubah, yang tadinya air suci mensucikan menjadi apa tadi? Bernajis atau air mutanajis. Jelas ya? Itu kalau bicara airnya, air yang mana tadi? Yang sedikit, airnya kurang dari dua kula. Nah sekarang gimana kalau airnya banyak? Sedangkan air banyak, yakni air yang jumlahnya ukurannya 216 liter kurang lebih, apalagi lebih, tidak menjadi bernajis karena kejatuhan najis di dalamnya, kecuali apabila terjadi perubahan pada air tersebut. Perubahan dimaksud seperti A. berubah warnanya, B. berubah rasanya, dan C. berubah warnanya tersebab najis yang jatuh ke dalam air tersebut. Kita punya bak mandi 2 kula atau lebih, berarti ukuran airnya volumenya berapa? 216 liter. Kejatuhan kencing, selama dia nggak berubah warnanya, nggak berubah rasanya, nggak berubah baunya, maka ini air yang 2 kula atau lebih hukumnya tetap sebagai apa? Suci, mensucikan, atau air mutlak atau air tohur, selama tidak berubah. Tapi kita lihat, pas kita lihat kejatuhan kencing misalnya, air yang di kolam bak mandi kita 2 kula lebih, pas kita lihat warnanya berubah, udah warna apa? Udah warna kencing. Nah ini air yang tadinya hukumnya air suci mensucikan, air mutlak, air tahur, berubah namanya menjadi apa itu? Bernajis atau air mutanajis. Jadi beda ya. Kalau airnya sedikit, sekalipun tidak berubah, sudah berubah namanya menjadi air bernajis atau air mutanajis. Tapi kalau air banyak, lihat dulu, selama dia nggak berubah sama sekali, maka hukumnya airnya tetap sebagai air apa tadi? Suci, mensucikan. Kalau udah berubah satu aja, misalnya warnanya atau baunya atau rasanya, maka ini air sudah berubah namanya menjadi apa? Mutanajis. Jelas ya? Jadi nggak boleh dipakai buat apa itu? Buat cebok, buat wudu, buat mandi hadas, nggak boleh. Jadi beda ya antara air yang sedikit dengan air yang apa tadi? Air yang banyak. Apabila perubahan air dimaksud hilang dengan sendirinya, ya ini setelah berapa lama kemudian, atau hilangnya perubahan itu disebabkan karena diberikan tambahan-tambahan air baru yang suci mensucikan, maka air tersebut dihukumkan sebagai air yang suci mensucikan kembali. Kan tadi air banyak 2 kula, kejatuhan kencing, berubah warnanya atau berubah rasanya atau berubah baunya, maka ini air yang banyak yang sudah berubah rasanya atau warnanya atau baunya, berubah menjadi air yang apa tadi? Bernajis atau disebut dengan air mutanajis. Kita diemin lama atau kita tambahin air baru lagi yang suci mensucikan, tambahin lagi air baru atau diemin lama, pas kita lihat lagi warnanya udah warna air normal biasa, baunya udah warna bau dari air biasa, kemudian juga rasanya rasa air yang biasa suci mensucikan, maka ini air berubah lagi namanya menjadi apa tuh? Suci mensucikan atau air apa? Air mutlak atau air tahur. Tapi ingat, airnya air yang apa tadi? Yang banyak tuh. Air sedikit, misalnya seember doang, kejatuhan kencing, kemudian berubah atau nggak berubah, hukumnya apa itu? Mutanajis. Tambahin lagi air baru atau hilang warnanya atau berubah warnanya kembali seperti air normal lagi, maka ini air yang sedikit hukumnya apa ini? Tetap hukumnya air yang bernajis atau air yang apa? Air yang mutanajis. Jelas ya? Jadi beda antara air yang sedikit dengan air yang apa tadi? Air yang banyak. Tadi kalau air yang banyak berubah warnanya, rasanya seperti jatuhan najis, maka berubah namanya menjadi air yang apa tadi? Bernajis atau air mutanajis.
kita diamin lama, tambahin air baru lagi, kemudian sehingga berubah menjadi air seperti biasa, air yang suci mensucikan kembali, maka ini air hukumnya berubah kembali menjadi air apa? Air suci mensucikan, atau air mutlak, atau air tahur. Jelas ya? Tetapi sebaliknya, apabila perubahan yang terjadi pada air tersebut seperti baunya, rasanya, atau warnanya hilang disebabkan adanya tambahan sesuatu seperti ramuan-ramuan atau dedaunan atau apa saja yang dapat menghilangkan bau, rasa, dan warna air tersebut, maka air dimaksud tidak sah dipergunakan untuk berhadas seperti berwudu atau menghilangkan najis seperti cebok. Artinya air itu hukumnya suci tetapi tidak mensucikan. Tuh lain tuh. Kalau tadi air yang banyak kejatuhan kencing, pertama berubah namanya menjadi air bernajis atau air mutanajis, diemin lama, atau tambahin dengan air yang suci mensucikan yang baru. Kemudian kita lihat airnya udah berubah lagi kembali seperti air biasa, maka ini air hukumnya menjadi air suci mensucikan, air mutlak atau air tahur. Ingat, ini pada masalah air yang apa tadi? Air yang banyak. Nah sekarang air banyak kejatuhan kencing, kemudian berubah rasanya, warnanya, baunya. Kemudian kita campurin pakai daun atau pakai kaporit, biar apa itu? Biar berubah warnanya tuh, biar hilang segala macam baunya tuh. Pas kita lihat hilang baunya, warnanya berubah lagi. Maka bagaimana hukumnya air? Hukumnya tetap sebagai air apa? Air bernajis atau air mutanajis. Jadi nggak boleh ditambahin dengan materi selain air yang suci mensucikan. Ingetin tuh, ulang lagi ya. Tadi air banyak, kejatuhan kencing, kemudian berubah warnanya, rasanya, warnanya, baunya, maka ini air banyak sudah berubah namanya menjadi apa? Bernajis atau air mutanajis. Kemudian diemin beberapa lama atau tambahin air baru yang suci mensucikan. Kita lihat berubah lagi warnanya, rasanya, warnanya, baunya kembali seperti air normal, maka ini air hukumnya dihukumkan sebagai apa? Suci mensucikan atau air mutlak atau air tahur. Tambahin kaporit, tambahin daun, sehingga ini air normal lagi warnanya, rasanya, baunya, maka ini air hukumnya apa? Bernajis atau air mutanajis. Nggak boleh dipakai buat cebok, nggak boleh dipakai buat wudu, nggak boleh dipakai buat mandi hadas. Tapi ini air hukumnya apa? Airnya suci tapi tidak apa? Tidak mensucikan. Ingetin ya, bukan air bernajis, bukan. Airnya suci tapi tidak apa? Tidak mensucikan. Keterangan suci artinya boleh dipergunakan untuk minum, mencuci piring dan lain-lain. Tuh, dibilang suci tuh. Diminum boleh nggak? Boleh. Boleh nggak buat cuci piring? Boleh, silahkan. Mensucikan artinya boleh dipergunakan untuk berwudu, mandi hadas, menghilangkan najis dan lain sebagainya. Tuh demikian. Makanya tadi itu air hukumnya tadi apa? Suci tapi tidak apa? Tidak mensucikan. Jelas ya? Jadi yang ketiga adalah bagian air yang apa tadi? Yang bernajis. Pertama air suci mensucikan, yang kedua air mustakmal, yang ketiga air bernajis atau disebut dengan air mutanajis. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya lana bil ijabati ilahi tawassalna bi
نوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلهقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار إقامتي عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بإجابتي اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.